Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Prinop Aksar STMT, salah satu dosen tetap pada jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Saloleo. Video ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran pada mata kuliah Proses Manufaktur 1. Proses Manufaktur 1 adalah mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS yang diberikan pada semester 1, di mana mata kuliah ini membahas dasar-dasar pemrosesan material dan proses permesinan dalam dunia manufaktur. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menganalisis kinerja mandiri, bermutu dan terukur, selanjutnya mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan dalam sistem manufaktur. Yang terakhir, kemampuan mendesain dan menghitung dalam produk manufaktur serta membuat tahapan proses manufaktur untuk memperkuat penilaian teknik. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang proses manufaktur. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain dan menganalisis kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam proses manufaktur. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan dalam sistem mekanik pada proses manufaktur. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendesain dan menghitung dalam produk manufaktur serta membuat tahapan proses manufaktur untuk memperkuat penilaian teknik dalam proses manufaktur. Kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahapan belajar, dalam hal ini sub CPMK, terdiri atas 10 sub CPMK. Di antaranya, mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis konsep dasar dari proses manufaktur dengan tepat. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membuat langkah kerja pembobotan pada desain produk manufaktur dengan benar. Bahan kajian yang kami berikan dalam mata kuliah Proses Manufaktur 1 ini, yang pertama, konsep dasar proses manufaktur, definisi pemrosesan material, yang ketiga metalurgi, yang keempat pengolahan biji, yang kelima pemurnian, yang keenam pencetakan, yang ketujuh polimer, yang kedelapan ekstrusi, yang kesembilan konsep dasar permesinan, yang kesepuluh mesin konvensional, yang kesebelas mesin non konvensional, dan yang terakhir adalah SolidWorks. Pustaka utama yang kami gunakan terdiri dari beberapa pustaka, di antaranya 8 pustaka utama yang kami gunakan. Di samping itu, kami juga menggunakan bahan pustaka utama sebagai penelitian yang berhubungan dengan mata kuliah proses manufaktur. Antara lain, Budianto E. dan Yono, LD 2021, dalam bukunya yang berjudul Proses Manufaktur. Yang kedua, Klaten S. pada tahun 2021 dengan judul buku Pemilihan Material dan Proses Manufaktur. Hingga yang terakhir yang kami gunakan bahan pustaka utama adalah buku Sularso pada tahun 1978 dengan judul buku Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Bentuk pembelajaran yang kami gunakan dalam perkuliahan ini yaitu kuliah dalam bentuk tatap muka dengan metode pembelajaran yang kami gunakan antara lain diskusi kelompok,
project based learning, dan tugas-tugas mandiri. Di samping itu, untuk bobot penilaian yang kami gunakan dalam mata kuliah ini di antara lain UTS atau ujian tengah semester itu 10%, kemudian UAS 10%, tugas 5%, kemudian project yang diberikan dalam tugas yaitu 20%, serta partisipasi 55%. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan perkuliahan secara tatap muka, yakni untuk pertemuan ketiga dengan fokus pada proses manufaktur yang digunakan dan dasar-dasar pemilihan material yang dilakukan, di mana perkuliahan ini kami lakukan di ruang kuliah jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana semua, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dari kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya. Jadi, adik-adik sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita, khususnya pada mata kuliah proses manufaktur 1. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir kembali, dipertemukan kembali di dalam ruangan ini dalam rangka kita menyelesaikan seluruh pertemuan kita, khususnya pada mata kuliah ini. Jadi di pertemuan ketiga kita pada mata kuliah proses manufaktur 1 ini, kita akan membahas dua pokok bahasan materi. Yang pertama proses manufaktur, yang kedua dasar pemilihan material. Jadi adik-adikku sekalian, pada pertemuan yang lalu, di pertemuan kedua kita sudah membahas terkait sejarah atau konsep dasar dari proses manufaktur. Saya ingin mereview kembali terkait pertemuan kita pada minggu yang lalu. Saya persilakan kepada mahasiswa yang ingin mereview atau menjelaskan pertemuan atau pembahasan kita di minggu yang lalu. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Jadi saya akan menjelaskan mengenai review materi kemarin mengenai sejarah perkembangan manufakturing. Nah, sejarah perkembangan manufakturing ini berlangsung sangatlah panjang, yang dimana dimulai dari era tradisional, yang dimana pada saat itu hanya mengandalkan keterampilan tangan, sehingga produksi pada saat itu terbuat secara manual. Setelah itu berlanjut ke era berikutnya, yang dapat kita katakan sebagai era revolusi industri, yang mana ditandai dengan penemuan mesin uap dan peningkatan sistem pabrik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Setelah itu dari era revolusi industri beranjak lagi ke era produksi massal, yang dimana era ini menerapkan lini perakitan yang telah diterapkan oleh Henry Ford, sehingga telah tiba masa saat sekarang yang dapat dikatakan sebagai manufacturing modern, yang dimana mengandalkan sistem otomatis robotik, komputerisasi, serta berbasis digital. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menjelaskan, yang mereview? Ya. Saya akan merevisi kembali materi minggu lalu tentang menganalisis kelemahan dan kekurangan pemilihan material berdasarkan arti
penting karena berpengaruh pada performa, efisiensi, dan biaya produksi. Contohnya, logam memiliki kekuatan tinggi dan berat sehingga tidak cocok pada aplikasi ringan. Plastik ringan dan murah namun tidak tahan panas tinggi. Keramik mudah aus namun mudah retak. Melalui analisis ini, mahasiswa belajar mempertimbangkan fungsi, lingkungan kerja, biaya, dan umur pakai suatu material sebelum digunakan dalam produk atau komponen manufaktur. Baik, terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk semua. Jadi memang kita harus mengetahui konsep dasar dari manufaktur itu. Karena Anda semua biar bagaimanapun akan menjadi insinyur atau engineer di lingkungan kerja sesuai dengan disiplin ilmu Anda semua, khususnya di bidang teknik mesin. Ya, jadi di pertemuan ketiga kita pada hari ini itu kita akan membahas terkait proses manufaktur dan dasar-dasar pemilihan material. Jadi kenapa penting bahwa pemilihan proses dan mesin itu bergantung pada yang pertama adalah jenis materialnya. Yang kedua, dengan bentuk atau jenis material itu tentunya akan mempengaruhi juga terkait dengan bentuk dan ukuran produk. Selanjutnya mempengaruhi juga volume produksi. Karena bentuk karakteristik dari suatu material atau jenis material yang kita gunakan itu akan mempengaruhi dari proses pembentukan atau pembuatannya dia menjadi suatu komponen dari produk. Nah, kemudian di situ tentunya ada presisi dan toleransi. Jadi dalam setiap pemilihan proses dan mesin itu yang kita pertimbangkan adalah presisinya. Presisi itu ketepatan sehingga sesuai dengan ukuran yang kita tentukan atau yang sudah berdasarkan gambar desain dari produk itu sesuai dengan dimensi dari produk yang akan dibuat. Kemudian ada biaya dan efisiensi waktu. Ya, semua itu membutuhkan biaya dan efisiensi waktu. Bahwa biaya itu mempengaruhi juga dalam proses pemilihan mesinnya. Setiap mesin yang kita gunakan pasti biayanya berbeda. Semakin tinggi teknologinya, maka biaya yang kita butuhkan semakin tinggi. Tetapi efisiensi waktu yang kita hasilkan itu semakin baik, semakin singkat. Ya, contohnya itu tadi penggunaan CNC untuk produk yang presisi tinggi dan produksi massal. Karena CNC itu adalah komputer numerical control. Dia dikontrol menggunakan komputer untuk proses pengerjaan dari suatu produk. Oke, kita lanjut. Pemesinan pada proses manufaktur. Pemesinan pada proses manufaktur itu bertujuan untuk menghilangkan material dan untuk mencapai bentuk akhir. Jadi sebenarnya penggunaan permesinan dalam suatu proses manufaktur itu untuk menghilangkan material untuk mencapai bentuk akhir. Seperti dalam proses pemilihan proses bubut, price, bor maupun gerinda. Ini adalah salah satu mesin-mesin atau alat-alat mekanis yang digunakan untuk proses permesinan pada proses pembuatan komponen atau pembuatan produk-produk manufaktur. Seperti mesin konvensional dan CNC. Kalau konvensional itu sebagian besar itu masih menggunakan manusia. Kalau CNC sebagian besar sudah menggunakan menggunakan komputer. Oke. Jadi ini semua digunakan untuk produk presisi tinggi dengan kompleksitas yang tinggi. Kemudian perubahan bentuk material pada proses manufaktur. Perubahan bentuk material pada proses manufaktur itu yang meliputi rolling atau penggilingan, kemudian ada forging, penempaan atau tempa, extrusion,
penarikan atau penginstruksian, kemudian ada drawing. Nah, semua ini tujuannya untuk mengubah bentuk tanpa menghilangkan material. Semua dia material dasarnya itu misalnya kita ada misalnya sebuah logam atau pelat, kita membuat sebuah silinder. Nah, kita bisa menggunakan proses rolling untuk membuat misalnya sebuah pipa. Nah, misalnya kita punya material misalnya plastik, kita ingin membuat sebuah misalnya selang atau pipa yang berbahan-bahan misalnya polimer. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik extrusion atau drawing. Nah, kemudian penyambungan material pada proses manufaktur. Penyambungan material pada proses manufaktur itu sebenarnya kita kenal ada dua. Ada penyambungan tetap, ada penyambungan tidak tetap. Penyambungan tetap salah satunya adalah pengelasan atau biasa kita kenal dengan welding. Kemudian ada pematrian atau bracing. Kemudian ada menggunakan perekat atau adhesive bonding. Jadi pemilihan metode itu bergantung pada jenis material dan kebutuhan kekuatan yang kita butuhkan. Kalau dia menerima misalnya beban-beban tinggi atau beban-beban yang cukup besar, maka kita harus menggunakan metode penyambungan pengelasan. Pengelasan berarti jenis materialnya adalah logam. Kalau misalnya kita mau dia menerima gaya-gaya atau beban-beban yang rendah, maka bisa kita menggunakan material non logam seperti plastik, atau kita bisa menggunakan namanya fiber. Itu bisa kita melakukan penyambungan menggunakan adhesive bonding. Nah, itu ya. Kemudian perubahan sifat fisis. Perubahan sifat fisis material pada proses manufaktur itu yang pertama ada perubahan sifat fisis dilakukan untuk meningkatkan performa. Perubahan sifat fisis ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan atau misalnya sifat mekanis dari material itu. Seperti misalnya kekerasan. Suatu baja karbon kita ingin meningkatkan kekerasan, misalnya baja karbon sedang. Kita ingin meningkatkan kekuatannya, maka kita melakukan perlakuan panas atau heat treatment. Bisa juga kita melakukan namanya ada proses karburising, penambahan kadar karbon di dalam material itu. Kemudian salah satu perubahan sifat fisis material pada proses manufaktur itu tadi mengubah sifat dasarnya dia, meningkatkan misalnya kekerasan, keuletan dan kekuatan tariknya. Ini dilakukan pada logam dan paduannya. Kemudian ada namanya proses penyelesaian permukaan material pada proses manufaktur, seperti polishing, coating, painting maupun anodising. Ini salah satu proses yang dilakukan untuk penyelesaian permukaan. Misalnya polishing untuk memoles hasil misalnya pengelasan. Ketika dilakukan proses penyambungan itu kita lakukan polishing. Kemudian kita melakukan proses coating. Jadi sekarang saya bagi 3 kelompok. Ya, silakan masing-masing penanggung jawab kelompok. Siapa yang mau bertanggung jawab di kelompoknya masing-masing? Ada 3 kelompok. Siapa angkat tangan? Ya, silakan. Bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi bahan diskusi kita hari ini, kelompok itu ada 3. Yang pertama, Anda akan mendiskusikan terkait bagaimana perkembangan teknologi manufaktur modern seperti CNC, robotika, dan 3D printing yang mempengaruhi pemilihan mesin dan proses dalam produksi. Kemudian yang kelompok kedua itu akan mendiskusikan terkait cara kita menentukan material yang paling tepat untuk produk modern yang menuntut sifat ringan, kuat, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam proses atau pemrosesan material baru seperti plastik, daur ulang, atau komposit alami. Silakan. Ya, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan ini ya dibagi 3.
dibagi 3 kelompok. Ya silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan kelompok 1 sesuai dengan apa yang sudah sampaikan, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya silakan. Dan penting untuk mempengaruhi pemilihan mesin dan proses dalam produksi. Ya, silakan kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi manufaktur modern seperti CNC, robotika, dan 3D printing memengaruhi pemilihan mesin dan proses dalam produksi. Jadi teknologi modern CNC, robotika, dan 3D printing yang membuat proses produksi lebih cepat, presisi, dan fleksibel. Hal ini mengubah cara pemilihan mesin dari yang semula manual dan terbatas menjadi berbasis otomatisasi dan digital. Misalnya, mesin CNC dipilih untuk produksi dengan toleransi tinggi dan desain kompleks, sementara 3D printing dipilih untuk produk prototipe atau bentuk geometri rumit yang sulit dibuat dengan cara konvensional. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan memaparkan hasil diskusinya terkait bagaimana cara Anda menentukan material yang paling tepat untuk produk modern yang menuntut ringan, kuat, dan ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan material yang paling tepat untuk produk modern yang menuntut ringan, kuat, dan ramah lingkungan. Material dipilih dengan mempertimbangkan rasio kekuatan terhadap berat, ketahanan terhadap lingkungan, ketersediaan lokal, serta kemudahan daur ulang. Selain itu juga alat bantu seperti indeks material dan selain itu juga digunakan alat bantu seperti indeks material, perangkat lunak seleksi material seperti CSI Edupa untuk mengevaluasi opsi material berdasarkan data teknis dan keberlanjutan. Sekian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, tantangan apa yang kita hadapi saat ini dalam pemrosesan material baru seperti plastik, daur ulang, atau komposit alami. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa tantangan dalam pemrosesan material baru seperti plastik daur ulang atau komposit alami. Oke, tantangan utamanya meliputi 3. 1. Ketidakkonsistenan kualitas material. 2. Kesulitan tipabilitas dengan mesin konvensional. 3. Kekurangan data teknis serta belum tersedianya standar kualitas yang baku. Selain itu, proses pengelolaan awal seperti pembersihan dan campuran material seringkali memerlukan teknologi tambahan yang menaikkan biaya produksi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, itu tadi salah satu bentuk ya hasil diskusi, dan ini sebenarnya diskusi kelompok itu sangat penting untuk seringkali dilakukan. Supaya apa? Supaya melatih wawasan, melatih analisis, melatih cara berpikir Anda semua. Ya. Karena S1 itu ditekankan adalah, diperkuat adalah analisis ini. Ya, segera itu kita aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan?
Ya. Cukup? Cukup ya? Oke. Ya, selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini ada tugas dalam bentuk project bis learning. Jadi silakan dilihat atau dicatat. Ini tugas ini bisa diakses di LMS Spada UHO melalui website atau link grant.uho.ac.id. Silakan Anda semua bisa akses ke situ. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan. Sini saya akan menyimpulkan materi yang dibahas tadi. Pemilihan proses dan mesin dalam proses manufaktur sangat penting untuk mencapai efisiensi dan ketepatan dan kualitas produk yang diinginkan. Setiap proses memiliki karakteristik dan kebutuhan tersendiri yang harus disesuaikan dengan jenis material dan bentuk produk dan volume produksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Beri aplaus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan kesimpulan yang sudah diberikan tadi. Adapun tambahannya yaitu pemilihan material juga harus dilakukan secara strategis dan sistematis. Hal ini mencangkup pemahaman terhadap sifat fisik dan mekanik material serta penggunaan alat bantu seperti indeks material dan perangkat lunak. Pemilihan material berbasis komputer. Baik, sekian dari saya. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus. Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari pertemuan ketiga kita pada hari ini. Ya, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga Anda semua bisa menyelesaikan masa studi tepat waktu. Ingat, ya, masa studi dia tidak tunggu kamu, ya, dia tidak tunggu kamu masa studi kamu yang kejar, ya, kejar dia sampai dapat. Ya, cukup itu. Untuk absensinya, silakan login juga di LMS, ya, untuk absennya melalui akun atau link website grant.uho.ac.id. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, segala bantuannya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.